Nah, mari kita sama-sama berdoa dan kita akan menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh hadir di tempat ini dan Tuhan boleh kumpulkan kami. Kami sudah menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Tenangkan pikiran dan juga buka hidup kami supaya hidup kami menerima akan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melihat kebenaran itu boleh bertumbuh dan berakar dan berbuah melalui kehidupan kami sehingga orang-orang lain pun boleh mendapatkan berkat. Koreksilah kami Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu dan berbicara kepada kami supaya apa yang kami boleh pikirkan sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang berkenan kepadanya. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, berkati untuk semua orang yang juga hadir hari ini. Kami sungguh rindu hari ini kami boleh diberkati oleh firman dan juga oleh kehadiran Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita, maka kita mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk kita itu boleh melihat berbagai macam trik dari hal-hal yang kelihatannya di luar baik, tapi sebetulnya di belakangnya itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ya. Saya ambil contoh, minggu ini saya sempat lihat di YouTube itu ada satu klip yang menceritakan tentang trik-trik yang dipakai oleh airlines, ya, maskapai penerbangan di dalam melayani penumpangnya. Nah, saya percaya pasti Bapak Ibu semua pernah naik kapal terbang gitu kan, pernah naik aeroplane. Nah, menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sana diceritakan bahwa tidak setiap pesawat terbang yang akhirnya terbang itu betul-betul 100% kondisinya fit gitu, ya. Jadi semua pesawat yang terbang itu mungkin banyak sekali di antara mereka yang tidak tick every box gitu untuk banyak hal. Ya, mereka punya standar minimal untuk menyebut satu pesawat itu bisa layak untuk terbang. Ya. Dan kalau standar minimal itu sudah tercapai, maka tidak peduli yang lain-lain yang di luar standar minimal itu misalnya tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, ya terbang aja. Gitu. Ya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu tuh, kita ini terbang dengan pesawat yang seberapa fit sebetulnya. Ya. Yang penting nyampe di tempat tujuan. Tapi kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang bermasalah di sana sini atau seperti apa. Nah itu misalnya pertama ya tentang fitness dari pesawat. Lalu hal yang lain yang saya juga pernah mungkin tahu adalah bahwa bagian paling jorok di dalam pesawat itu bukan toilet, tapi apa? Tray, gitu ya, meja di bangku depan saudara, yang saudara pakai buat makan. Nah itu lebih jorok daripada seatnya toilet, gitu. Ya, daripada dudukannya toilet, itu tempat yang paling banyak bakterinya di sana. Jadi disarankan kalau saudara naik ke toilet, kalau saudara naik ke pesawat, maka terlebih dahulu sebelum saudara pakai tray atau meja di depan saudara bersihkan dulu. Ya, karena saudara tidak tahu tuh, di atas tray itu orang sudah ngapain aja. Mereka mungkin makan, ganti popok, dan seterusnya di sana. Trik yang lain misalnya, saudara tahu nggak, kalau saudara itu masuk ke dalam toilet pesawat, kalau misalnya terjadi sesuatu, maka pramugari itu punya caranya untuk membuka pintu toilet dari luar. Gitu, ya. Jadi saudara itu sebenarnya nggak ada terlalu privasi di dalam toilet pesawat sekalipun. Kalau mereka mau, mereka akan buka dari luar dengan sangat gampang sekali. Ya, dan saudara tahu tidak bahwa air yang dipakai dalam pesawat itu kotornya amit-amit gitu. Sampai mungkin pramugarinya pun mereka juga tidak mau minum dari air di dalam pesawat. Ya, jadi kalau saudara naik pesawat minum air, mending pesan air yang sudah ada di dalam botol kemasan itu. Itu pasti lebih bersih, Bapak Ibu sekalian. Nah itu menarik sekali ya. Hal-hal yang kelihatannya sangat indah, sangat baik, ternyata di baliknya tidak indah yang kita pikirkan. Dan kita bersyukur dapat capture seperti itu. Ya, itu baru soal naik pesawat. Nah, gimana soal yang namanya duit ya? Soal duit. Sama saudara, di dalam hidup ini kita mendapatkan kadang-kadang satu WikiLeaks gitu. Satu bocoran-bocoran yang menceritakan bahwa ternyata duit itu tidak seberkuasa yang kita pikirin. Nah, minggu ini saya sempat membaca sharing dari satu orang yang sangat terkenal sekali. Ya mungkin kalau buat saudara yang muda, orang ini nggak terlalu terkenal. Tapi buat orang-orang yang mungkin generasi apa ya, generasi X atau generasi di atasnya lagi, orang ini sangat terkenal yang bernama Paul McCartney. Saudara tahu Paul McCartney? Paul McCartney itu salah satu members dari The Beatles. Ya, dan Paul McCartney, dia menulis satu lagu yang sangat terkenal yang bernama Can't Buy Me Love.
Saudara tahu nggak lagu itu? Tahu nggak lagu itu? Can't Buy Me Love. Yang muda mungkin taunya APT gitu ya. Can't Buy Me Love itu apaan itu? Ya. Nah di dalam Can't Buy Me Love gitu. Kira-kira lagunya kayak gini ya saudara ya. Can't buy me love, love, can't buy me love. Saudara tahu nggak lagu itu? Ya, saya tahu lah yang penting. Nah di dalam lagu Can't Buy Me Love, maka Paul McCartney itu mau menceritakan tentang yang namanya duit. Ya, ini orang yang sangat kaya sekali. Dan sebagai orang yang biasa pegang duit, dia menceritakan sebetulnya seberapa powerful sih duit itu. Dan dia mengatakan bahwa duit itu bisa beli banyak hal. Waktu kami tur di Florida, kami bisa pakai uang itu untuk membeli semua yang kami mau dan kami pesta luar biasa di dalam hotel itu. Tetapi Paul McCartney itu juga mengatakan bahwa pada akhirnya meskipun uang itu bisa beli begitu banyak hal, tapi dia mengatakan uang itu tidak bisa membeli yang namanya a happy family. Uang itu tidak bisa membeli yang namanya teman yang engkau bisa percaya. Pada akhirnya Paul McCartney mengatakan, meskipun uang itu bisa beli segalanya, but money just cannot buy the things that I really want. Uang itu tidak bisa membeli hal yang aku paling inginkan. Yaitu apa? A happy family, a friend that I can trust. Ya. Nah, kesaksian Paul McCartney tentang Can't Buy Me Love itu menceritakan kepada kita, itu kasih kita kayak semacam insight dan bocoran dari orang dalam ya, dari orang yang duitnya itu tidak berseri lagi tentang seberapa sih uang itu sangat berkuasa dan sebetulnya juga seberapa lemahnya uang itu untuk memberikan apa yang kita inginkan sebagai yang namanya manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu dan Saudara sekalian, buku Esther itu juga berbicara tentang hal yang sama. Nah, sebentar kita akan bicara tentang Esther pasal yang pertama, dan di dalam Esther pasal yang pertama, maka Esther itu juga akan memberikan kepada kita kayak semacam bocoran itu. Di tengah semua kegemerlapan dari kerajaan Persia, sebetulnya seberapa sih Persia itu berkuasa, dan actually juga seberapa lemahnya Persia tersebut. Ya, kita akan memberikan judul untuk renungan kita hari ini sebagai The Crazy Rich Persian. Ya, Crazy Rich Persian. Nah, kita akan melihat ke 22 ayatnya, tapi karena ini sangat panjang, maka kita akan membagi ke 22 ayat ini di dalam 3 section. Ya, jadi kita akan baca section yang pertama dari Esther pasal 1, lalu akhirnya kita akan pikirin, kita akan merenungkan. Setelah itu kita akan pindah ke dalam section yang berikutnya, kita baca ayatnya dan kita pikirin, sebetulnya ayat ini ngomong apa. Nah, kita akan baca di dalam 3 section. Yang pertama kita akan pikirin tentang yang namanya kemuliaan sang raja, the glory of the king. Lalu yang kedua kita akan sama-sama memikirkan tentang ironi sang raja, the irony of the king. Dan yang ketiga kita akan memikirkan tentang kebodohan sang raja, the folly of the king, the glory, irony, and the folly of the king. Mari kita sama-sama melihat bagian yang pertama, Esther pasal 1. Esther pasal 1 kita akan memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Esther pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian bagian ini. Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakannya lah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam.
Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Wah, ini bahasa Indonesia yang quite ini ya, archaic ya. Nah, bagian pertama kita akan pikirin ini ya saudara, tentang the glory of the king ya, kemuliaan sang raja. Saya mau tunjukkan satu slide kepada saudara. Boleh minta ganti slide ya. Ya, slide ini masih menceritakan tentang apa itu Puri Susa dan seterusnya, saudara. Oke, bagian yang pertama ya, tentang si Raja Ahasveros, atau yang kita kenal dengan yang namanya Xerxes. Nah, saudara, yang saudara lihat di depan layar itu adalah kota Susa yang sekarang, yang terletak di Iran. Ya, kota ini masih ada, dan kota ini merupakan kota yang dahulu menjadi salah satu capital city, menjadi salah satu ibu kota dari kerajaan Persia. Jadi Persia itu punya 4 ibu kota, dan kota Susa itu merupakan satu kota yang menjadi capital pada waktu musim dingin. Nah, berikutnya. Slide yang berikutnya. Nah, kira-kira di sini Susa ya. Saudara pernah perhatikan ini pada minggu yang kemarin. Kira-kira persis di tengah-tengah dari seluruh kerajaan Persia yang berwarna hijau tersebut. Oke, berikutnya. Nah, karena Susa ini merupakan satu kota yang sangat-sangat penting, kota capital, mereka dijaga oleh orang-orang ini yang bernama The Immortals. Nah, berikutnya ya. Kalau ini kurang keren, nah ini The Immortals yang sudah bisa nonton di dalam film 300 gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah Raja Persia atau Raja Ahasveros yang kalau di dalam bagian ini saudara bisa melihat betapa dia itu penuh dengan kuasa. Ahasveros atau Xerxes yang pertama. Di sana diceritakan bagaimana Ahasveros itu dia berkuasa, atau Xerxes ini berkuasa atas 127 satrap atau 127 daerah di dalam seluruh kerajaannya. Dan kalau saudara lihat di peta yang tadi kita sempat perhatikan, maka 127 satrap itu hampir mencakup semua wilayah kerajaan Babilonia dan hampir mencakup semua tempat-tempat yang sangat penting di sekitar Laut Mediterania. Dan yang menariknya saudara, ada satu kutipan yang sangat penting tentang berapa berkuasanya Xerxes ini. Kita coba lihat yang berikutnya. Oke, ini fotonya Xerxes. Nah, dia mengatakan seperti ini, tentang dewanya Ahura Mazda dan seberapa pentingnya dia. Ya, Ahura Mazda adalah Allah yang paling besar yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan juga kesenangan-kesenangan bagi mereka, yang membuat Xerxes menjadi raja, yaitu satu raja, satu Tuhan bagi semua orang. Akulah Xerxes, raja yang besar, raja segala raja, raja atas bangsa-bangsa di seluruh bumi yang besar itu. Jadi kalau saudara lihat di dalam kutipan seperti ini, saudara bisa menemukan bahwa Xerxes itu adalah satu raja yang dia lumayan punya confidence yang sangat besar tentang kekuasaannya, bahwa dia menerima mandat berkuasa itu di tangannya karena dewa Ahura Mazda, yaitu merupakan agama kuno di Persia. Nah, saudara, hari itu kita sama-sama melihat bagaimana Xerxes itu mengadakan pesta yang sangat besar sekali. Kita coba lihat berikutnya ya. Kalau ini kurang keren, nah ini Xerxes di dalam film 300, gitu kira-kira ya. Oke. Cukup sampai situ. Nah, saudara, kita akan coba sama-sama perhatikan ya, di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-8, apa yang dikerjakan oleh Xerxes tersebut. Dia mengadakan satu pesta untuk memamerkan kemuliaannya. Dia mengadakan satu pesta yang sangat besar untuk mempertontonkan seberapa banyak kekuasaan dan juga seberapa banyak harta yang dia miliki. Nah, kalau sudah perhatikan tadi, maka total dari pesta yang dilakukan oleh Ahasveros atau Xerxes itu berlangsung selama 6 bulan lebih. Ya. Jadi periode pertama itu 180 hari, pesta pora di semua tempat di dalam kerajaan. Setelah 180 hari selesai, maka saudara memperhatikan masih ada pesta yang khusus 7 hari lagi yang itu diadakan di dalam benteng di Susan, di kota tersebut, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saudara bisa bayangin siapa selebriti hari ini, siapa atlet yang misalnya sangat-sangat kaya yang pada waktu mereka mengadakan pesta, mereka pesta sampai 6 bulan.
Ya, 6 bulan. 6 bulan itu bukan di satu tempat yang kecil. Di seluruh negara itu pesta pora. Terus dilanjutkan dengan yang namanya 7 hari lagi. Khusus di capital city di Susa tersebut. Siapa saudara? Enggak ada. Jadi pada waktu kita membaca bagian ini, gila itu pesta 6 bulan lebih. Saudara bisa membayangkan orang-orang yang melihat ini, saudara bisa merasakan ya betapa kita sangat-sangat terpukau melihat kemuliaan dan juga kekayaan yang dimiliki oleh Ahasveros. Itu baru ngomongin soal yang namanya durasi pestanya saudara. Tapi pada waktu saudara melanjutkan lagi, apa yang dipertontonkan oleh Ahasveros misalnya, atau Xerxes tersebut, maka saudara bisa melihat misalnya di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, hal-hal yang dipertontonkan oleh Ahasveros. Saudara bicara tentang yang namanya apa? Tentang kain-kain mahal yang dia miliki, tentang marmer putih, lalu kemudian juga tentang emas perak yang ditempatkan di lantai pualam dan seterusnya. Saudara bayangin ya, ada emas perak ditempatkan di dalam lantai, lalu kemudian minuman-minuman yang gelas-gelas yang dipakai untuk memberikan anggur itu juga terbuat dari emas gitu. Hal-hal yang kalau saudara itu miliki, marmer, batu-batu mulia, emas, perak dan seterusnya, yang kalau saudara itu miliki, saudara akan simpan baik-baik untuk tidak diketahui oleh orang dan tidak dapat disentuh oleh orang. Di hadapan Xerxes, emas, perak, kain-kain ungu dan mahal itu cuma apa? Itu cuma dijadikan lantai, saudara. Itu cuma dijadikan lantai. Itu cuma perabot untuk orang itu boleh minum. Ya. Dan saudara lihat di dalam bagian itu berapa kayanya Xerxes itu. Hal-hal yang kita itu hanya bisa bayangkan buat Xerxes itu semuanya cuma bisa buat untuk diinjak-injak. Itu lantai dari istananya, saudara. Dan saudara bisa menemukan di sana bukan cuma tentang kemuliaan hartanya yang dia tontonkan, tetapi juga sekaligus kalau saudara temukan di sana, maka Xerxes itu memberikan satu anggur, minuman raja yang berlimpah-limpah untuk semua tamu-tamunya. Dengan ada satu peraturan, yaitu adalah tidak boleh ada orang yang dipaksa. Semua orang itu boleh minum sebanyak mungkin. Tidak ada batasan untuk orang itu hanya minum di dalam takaran-takaran tertentu. Ini apa? Ini adalah satu pertontonan tentang yang namanya kemuliaan daripada sang raja itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara sebagai orang-orang Yahudi, sebagai orang-orang yang dibuang di kerajaan Persia, dan saudara hari itu diundang dan menikmati semua hal yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa saksikan, yang saudara bahkan juga bisa nikmati dengan tangan dan juga dengan mulut saudara, maka ini bukan hanya sekedar tontonan yang biasa. Karena kalau saudara melihat di dalam seluruh kitab suci, di tempat mana lagi sih ada satu institusi yang diceritakan tentang batu-batu berharga, yang diceritakan tentang keindahan daripada tempat itu, yang diceritakan tentang berapa masyurnya tempat itu. Maka kalau saudara menemukan di dalam teologi Yahudi, satu-satunya tempat di mana keindahan daripada tempat itu diceritakan dengan sangat detail, itu hanya ada di Bait Allah. Di dalam pembangunan Bait Allah, maka Tuhan itu memberikan satu deskripsi yang sangat-sangat mendetail tentang keindahan dan juga bahan bangunan yang dipakai untuk tempat itu. Pada waktu saudara menemukan di sini misalnya Xerxes dia memberikan minuman anggur yang luar biasa abundantnya, itu cuma ditemukan di mana? Nah, kalau saudara membaca dalam kitab suci, anggur yang berlimpah-limpah, makanan yang berlimpah-limpah itu hanya bisa ditemukan di dalam janji Tuhan ketika dia akan memulihkan Israel, akan diberikan anggur yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi apa saudara? Buat orang-orang Yahudi yang hari itu mereka dibuang, mereka tidak perlu tunggu tuh yang namanya Tuhan, mereka juga tidak perlu tunggu yang namanya melihat lagi Bait Allah, nothing. Yang mereka pernah dengar dari nabi-nabi mereka tentang hidup yang limpah lah, hidup yang senang lah. Gak usah tunggu Tuhan itu memberikan kepada mereka. Mereka lihat sendiri langsung dari dalam istana daripada Xerxes. Nah, saudara bisa perhatikan ya. Pada waktu Xerxes mengadakan pesta, ini sekali lagi bukan cuma hanya sekedar tontonan, ya gue kaya gitu. Tapi ini merupakan, boleh dibilang ya, beberapa penafsir mengatakan, ini merupakan satu alat yang sangat politis sekali di dalam mengcapture hati orang-orang percaya, hati orang-orang Yahudi, bahwa ini adalah yang namanya glory. Hidup yang kamu inginkan itu sekarang ada di sini, ada di sini. Ya.
Nah, ini merupakan satu hal yang kita perhatikan di dalam bagian yang pertama ini tentang kemuliaan raja. Dan ini, saudara, mencengkeram itu hati orang-orang yang dia perintah. Nah, saya percaya kehidupan kita di dalam bagian ini ya saudara, pada waktu kita mengumpulkan tentang kehidupan kita juga tidak berbeda terlalu radikal dengan situasi orang-orang Yahudi yang mereka dibuang di Persia. Orang-orang Yahudi yang hari itu mereka melihat seluruh kemuliaan daripada raja, apa bedanya dengan kita? Kita pun hari ini saudara, kita juga dibombardir, kita juga diberondong dengan yang namanya the New Zealand Hope misalnya. Orang-orang sana mereka melihat yang namanya this crazy rich person punya semuanya. Tapi kita juga sama. Imajinasi kita, hati kita itu juga coba ditawan oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, materialisme itu. Kita seringkali membayangkan berapa berharganya saya, betapa gembiranya saya, betapa bebasnya saya kalau saya boleh punya uang yang luar biasa banyaknya. Dan kita kemudian memutuskan untuk kita bekerja keras, kita menghabiskan semuanya untuk mencapai impian seperti itu, saudara. Ya, karena apa? Karena kita melihat itu, the beauty daripada yang namanya wealth, daripada yang namanya uang dan seluruh keindahan-keindahan tersebut, saudara. Saudara, beberapa riset yang dimunculkan belakangan ini, mereka mengatakan generasi yang sekarang itu bukan cuma yang muda saja, tapi juga orang-orang yang akhirnya juga terekspos misalnya dengan Instagram atau dengan sosial media. Kita menjadi satu generasi yang semakin lama kita menjadi lebih susah untuk happy. Kita menjadi generasi satu kelompok manusia sekarang yang lebih susah untuk kita merasa cukup dan bahagia. Mengapa? Salah satunya adalah karena sekarang kita terekspos dengan hal-hal yang ada di dalam sosial media dan Instagram. Pada waktu orang lihat keindahan-keindahan yang orang lain tawarkan di dalam Instagram, saudara, maka hal-hal itu betul-betul mengcapture hati kita dan kita mulai apa? Kita mulai compare, bukan? Kita mulai compare bahwa kehidupan saya tidak semeriah kehidupan orang lain tersebut. Dan pada waktu hati kita mulai akhirnya melihat, iya ya, saya ini masih di bawah daripada orang-orang ini. Maka akibatnya apa? Maka akibatnya adalah saya berusaha, saya meletakkan hati saya untuk saya mendapatkan yang orang lain juga akhirnya dapatkan. Itu baru Instagram, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan sekali lagi, waktu orang-orang Yahudi itu mereka ada di dalam Persia. Dan mereka itu menghadiri pestanya Ahasveros. Ini merupakan satu pembentukan total untuk mereka melihat dunia mereka. Untuk mereka belajar mendefinisikan apa sih yang disebut sebagai the good and happy life itu. Dan mereka cuma punya satu hal. Mereka cuma punya satu jawaban, yaitu yang namanya the good and happy life, ya ini istananya Raja Ahasveros, saudara. Pada waktu hidup mereka, itu akhirnya ditawan oleh imajinasi tentang hidup yang bahagia. Pada waktu yang namanya imajinasi mereka, itu sudah dibentuk ulang oleh kerajaan Persia. Maka mereka semua sebetulnya ada di dalam satu bahaya. Mereka mungkin akan berhenti menjadi orang Yahudi di dalam batin mereka. Menariknya saudara, di dalam bagian ini ya, pada waktu Raja Ahasveros itu mempertontonkan seluruh kemuliaannya, mempertontonkan seluruh honornya, dan orang-orang lain yang hanya bisa melihat, yang hanya bisa mencicipi sedikit-sedikit itu merasa, aduh saya sangat rendah sekali, saya harap saya bisa kemudian mendapatkan cicipan ini dengan cara saya setia kepada Ahasveros. Orang-orang seperti ini, saudara, orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang tanpa sadar mereka bisa seumur hidup itu menghamba kepada Ahasveros. Tapi uniknya, pada waktu Alkitab itu menceritakan tentang berapa mulianya Ahasveros, pelan-pelan di dalam bagian yang tadi kita baca, Alkitab itu juga mengatakan, memberitahu kepada kita, sebetulnya Ahasveros sendiri dengan seluruh kemuliaan, dengan seluruh kekuasaannya, dengan seluruh kegemilangan hartanya, dia sendiri juga adalah bukan orang yang bisa dicukupkan dengan semua hal yang dia miliki di dalam tangannya. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari mana? Kalau saya membaca ayat yang ke-8 ya, membaca ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian sekali lagi. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Raja itu memberikan satu peraturan, ya,
Atau kalau di dalam bahasa Inggris, kalau sudah pakai bahasa Inggris ya, raja itu mengeluarkan yang namanya edict. Edict. Satu dekret raja, supaya orang boleh minum sebebas-bebasnya. Nah, kalau sudah membandingkan apa itu yang namanya dekret, maka yang namanya dekret atau yang namanya edict, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Kalau saudara melihat apa yang terjadi dengan sejarah Israel, pada waktu saudara membaca kitab Daniel misalnya, di sana saudara menemukan ada satu raja, Cyrus, yang dia juga mengeluarkan satu peraturan, mengeluarkan satu edict. Edictnya apa? Edictnya adalah seperti ini. Sekarang semua orang Yahudi itu boleh pulang ke tanah perjanjian untuk mereka membangun lagi bait Allah. Itu peraturan raja, itu edict. Jadi peraturan raja yang kita lihat di dalam kitab suci, peraturan raja yang kita perhatikan misalnya yang diberikan oleh Raja Cyrus, itu merupakan satu hal yang mengurusi urusan seluruh bangsa. Ya, sekarang bangsa mengatakan semua orang yang dibuang boleh pulang. Atau kalau saudara memperhatikan misalnya di dalam sejarah gereja, Raja Konstantin pada waktu dia menjadi satu orang Kristen, dia mengeluarkan satu peraturan dan peraturan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kerajaan. Yaitu apa? Sekarang yang namanya iman Kristen itu menjadi agama negara. Berhenti yang namanya penyiksaan kepada orang Kristen dan seterusnya. Itu apa? Itu peraturan negara. Itu yang disebut sebagai edict. Kalau saudara memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Ahasveros, saudara bandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Cyrus dan apa yang dikerjakan oleh Konstantin, maka saudara akan melihat bahwa Ahasveros untuk acara minum pun ya, untuk acara minum-minum dia mengeluarkan satu edict, mengeluarkan satu peraturan negara. Dan itu menunjukkan bahwa Raja Ahasveros di dalam seluruh kemuliaannya, dia itu adalah orang yang sebenarnya dia itu control freak. Dia control freak. Dia coba untuk kontrol, bukan cuma hal-hal urusan negara, tapi juga urusan minum pun dia akan kontrol dengan peraturan, dengan dekret daripada negara tersebut, saudara. Dan itu menunjukkan satu penjelasan bahwa raja ini, Ahasveros, di dalam seluruh hal yang dia miliki itu, di dalam hati yang paling dalam, dia itu apa sih? Dia itu insecure. Dia adalah raja yang insecure. Untuk minum pun dia harus kasih peraturan yang raja seperti itu. Peraturan negara seperti itu. Ya, jadi pelan-pelan pada waktu Alkitab menceritakan mengenai kemuliaan sang raja yang berusaha diceritakan dengan sangat-sangat detail sampai yang baca itu pun juga capek melihat berapa hal yang dimiliki di dalam hati yang paling dalam. Maka yang namanya Ahasveros sekali lagi diceritakan sebagai orang yang control freak. Mengapa? Nanti kita akan lihat betul-betul dia control freak karena sebenarnya di dalam hatinya dia itu insecure. Ya. Jadi sekali lagi ya saudara, ini juga berguna untuk hidup kita. Pada waktu kita itu berusaha untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh dunia ini. Pada waktu saudara itu melihat semua hal yang saudara bayangkan sebagai hidup yang indah. Jangan lupa kita mendapatkan bocorannya bukan cuma dari Paul McCartney, tapi juga dari kitab Esther sendiri. Bahwa ada raja yang mendapatkan semuanya itu, yet hidupnya itu juga troublesome di dalam batinnya. Kita coba lihat lebih jauh lagi ya di dalam bagian yang kedua, the irony of the king. Bagian yang kedua. Kita perhatikan dari ayat yang ke-9, Esther pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Esther pertama ayat yang ke-9 sampai 12. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Ironi sang raja. Nah, sekarang bicara tentang ratu dari Ahasveros atau ratu dari Xerxes. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Nah saudara, ini adalah bagian yang kedua. Ya. Setelah raja itu mengadakan 180 hari pesta di dalam seluruh kerajaan, dan dia tambah lagi 7 hari yang berikutnya di dalam Puri Susa, di dalam benteng Susa,
untuk khusus orang-orang yang tinggal di dalam kota Susa tersebut. Di hari yang terakhir dari 7 hari pesta di Susa, maka raja dia mau memperlihatkan satu hal yang lain. Bukan apa? Bukan kekayaannya kali ini. Tapi hal kedua yang akan diperlihatkan raja itu adalah ratunya sendiri, yaitu Ratu Vasti. Ya, Ratu Vasti. Nah, saudara perhatikan di sini, pada waktu Ratu Vasti itu mau diperlihatkan kepada sang raja, maka Ester pasal pertama ini sudah terlebih dahulu menceritakan bagaimana raja memperlihatkan barang-barang yang lain. Sehingga pada waktu Ratu Vasti itu diceritakan akan juga ingin diperlihatkan kepada tamu-tamunya yang mereka semua sudah mabuk oleh anggur. Maka Alkitab itu mau mengatakan kepada kita bahwa di hadapan Raja Ahasveros, maka yang namanya Ratu Vasti dengan semua barang-barang yang lain itu sama statusnya. Dia memperlihatkan barang-barang tersebut kepada para tamu. Dan sekarang dia memperlihatkan ratunya kepada mereka semua. Jadi di hadapan sang raja, status daripada ratu itu tidak ada bedanya dengan apa? Dengan emas perak yang dia miliki. Status daripada ratu kerajaan Persia itu tidak ada bedanya dengan semua kain-kain yang dia miliki di dalam bagian yang pertama yang tadi dia tunjukkan kepada tamu. Buat apa yang namanya ratu? Buat Raja Ahasveros, your wife, ratu tersebut itu cuma sekedar properti. Untuk apa? Untuk mencukupi, untuk memenuhi your pride di hadapan semua para tamu-tamu tersebut. Saudara, waktu Wasti itu mau diminta untuk mempertunjukkan dirinya kepada raja tersebut, maka Wasti itu menolak. Nah, di dalam bagian ini satu komentator Yunani atau Romawi, dia memberikan satu penjelasan seperti ini ya. Kenapa raja itu bisa pesta tanpa ada ratunya? Maka penjelasannya adalah pada waktu raja-raja Persia itu berpesta, maka biasanya mereka akan pesta dengan memanggil semua dayang-dayang dan semua harem untuk mereka boleh pesta dengan mereka di hadapan tamu-tamunya. Dan karena itu merupakan satu pesta yang luar biasa amoral, mereka biasanya minta supaya ratu itu dipisahkan dari semua pesta yang mereka nikmati bersama dengan tamu-tamu mereka. Nah, setelah selesai, baru biasanya ratu itu dipanggil. Yang dikerjakan oleh Ahasveros itu adalah pada waktu mereka sedang berpesta pora, ya, yang harusnya itu dipisahkan, maka di tengah-tengah pesta setelah mereka minum begitu banyak anggur, si raja ini berusaha untuk menghadirkan ratu supaya ratunya itu masuk ke dalam pesta tersebut. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ratu Vasti itu menolak untuk dihadirkan oleh sang raja. Nah, kenapa Ratu Vasti ini menolak? Nah, kita tidak punya banyak penjelasan dari kitab suci. Tapi menariknya saudara, di dalam literatur Yahudi, maka ada penjelasan seperti ini. Ratu Vasti itu menolak untuk datang menggunakan mahkota dan memperlihatkan kecantikannya kepada tamu-tamu Raja Ahasveros adalah karena menurut tafsiran rabi-rabi Yahudi, sebetulnya yang diminta oleh Raja Ahasveros adalah Ratu Vasti itu datang memperlihatkan kecantikannya hanya dengan mengenakan mahkotanya saja. Yang lainnya tidak usah. Itulah salah satu penjelasan menurut tradisi Yahudi. Kenapa Ratu Vasti menolak? Yaitu karena apa? Karena dia tidak mau membiarkan dirinya itu dijadikan kayak kayak objek seksual dari raja di hadapan para tamu. Untuk apa? Demi untuk ego sang raja itu, saudara. Untuk ego sang raja. Waktu saudara melihat di dalam bagian ini, sekali lagi kita bisa menemukan itu. Bagaimana si raja dengan semua kemuliaannya, dengan semua kekayaannya berusaha untuk mengcapture imajinasi dan hati orang-orang yang ada dalam kerajaannya. Dia ngapain sih? Dia tuh bukan cuma control freak ya, yang berusaha untuk membuat orang menuruti keinginannya, termasuk si ratu ini untuk mengikuti apapun yang dia inginkan. Minum silakan, pakai dekret raja. Ratu dipanggil juga harus mungkin keluarkan dekret sekali lagi. Dia bukan cuma control freak. Tapi kalau saudara lihat apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, sekali lagi kita diperlihatkan bagaimana si raja itu sebetulnya juga sekaligus lagi ya, raja yang rapuh. Karena untuk boleh menopang semua pride-nya, dia perlu apa? Dia perlu kehadiran si ratu ini. Dan celakanya pada waktu Vasti menolak, maka Alkitab mengatakan bagaimana raja itu murkanya luar biasa kepada si ratu ini. Ya, saudara. Nah, ini merupakan satu ironi, saudara. Raja yang berkuasa atas 127 provinsi di kerajaan Persia.
Raja yang sangat berkuasa sekali, yang mentaklukkan daerah-daerah yang lain. Salah satu alasan yang disebutkan di dalam sejarah, kenapa raja itu mengadakan pesta pada tahun yang ketiga dia memerintah, adalah karena dia berhasil menundukkan beberapa pemberontakan-pemberontakan yang penting di dalam kerajaan Persia. Ada pemberontakan yang terjadi di Mesir, yang dia sudah taklukkan. Ada pemberontakan yang terjadi di daerah Babylon, yang dia juga sudah akhirnya taklukkan. Termasuk ada pemberontakan yang dikerjakan oleh orang-orang Sparta, yang dia juga berhasil untuk kalahkan. Nah, saudara nonton di 300, itu cerita tentang Persia mentaklukkan Sparta. Nah, kemungkinan karena raja itu sudah berhasil mentaklukkan pemberontakan demi pemberontakan, maka dia bikin pesta yang besar hari itu. Nah, ironisnya adalah raja yang bisa mentaklukkan 127 provinsi, yang bisa mentaklukkan semua pemberontakan-pemberontakan, dia tidak bisa mentaklukkan siapa? Mentaklukkan yang namanya istrinya sendiri. Istrinya pun akhirnya juga muak untuk boleh bertemu dengan sang raja. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi di sini kita lihat sama-sama ya. Orang punya kuasa, orang punya kemuliaan, orang punya kemudian wealth, kekayaan yang luar biasa banyaknya, itu tidak bisa menjamin bahwa dia bisa apa? Dia bisa mendapatkan itu, respect daripada orang lain. Dia itu sama sekali tidak bisa menjamin bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, pride dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam, gak usah ngomong kitab suci ya saudara. Kalau sudah pernah tahu satu mitologi, mungkin mitologi Yunani tentang Raja Midas. Raja Midas dalam mitologi tersebut diceritakan bahwa dia itu adalah satu orang yang diberikan satu kayak semacam satu kemampuan untuk mengubah apapun yang dia sentuh itu menjadi emas. Midas, ya, Midas touch. Apapun yang dia sentuh akan menjadi emas. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia menyentuh anaknya sendiri dan anaknya itu berubah menjadi yang namanya emas. Itu bukan cerita Kristen, saudara, nggak dalam kitab suci. Tapi kisah-kisah yang demikian, yang berasal dari sumber-sumber yang bukan Kristen sekalipun, itu menceritakan kepada kita bahwa pada waktu engkau itu mengejar itu, wealth, pada waktu engkau mengejar semua kekayaan itu, mungkin memang betul engkau bisa betul-betul menjadi kaya, tapi jangan pikir dengan semua hal itu, dengan semua kekayaan itu, engkau mendapatkan hal yang engkau betul-betul inginkan itu. Untuk orang mendapatkan love, acceptance, dan juga respect. Mungkin kau tidak akan mendapatkan semuanya itu. Kisah Midas yang mengubah segala sesuatu menjadi emas, itu justru menunjukkan sebaliknya. Kemampuanmu untuk mengubah satu hal menjadi emas, itu justru mungkin akan menjadi satu kutukan. Akan menjadi satu hal yang tidak memanusiakan orang lain. Like literally anaknya menjadi emas. Di dalam bagian ini ya, waktu kita lihat sama-sama tentang raja yang penuh dengan kemuliaan itu, penuh dengan kekayaan, that crazy rich person, apa sih yang bisa dapatkan? Dia bisa dapatkan, let's say, orang-orang yang mendukung dia, karena memang mereka sudah tercapture dengan apa yang dia miliki. Orang-orang yang memang akhirnya akan selalu menyetujui apa yang dia inginkan, karena memang apa? Karena memang itu yang mereka akhirnya harapkan, supaya mereka juga mendapatkan keuntungan. Tapi saya lihat sini, di dalam istananya sendiri, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu apa? The very respect of the queen. Bahkan dia berusaha untuk memanipulasi Vasti menjadi salah satu alat sekali lagi untuk mengenyangkan egonya. Dan Alkitab mengatakan raja yang berkuasa 127 provinsi itu bukan raja yang tidak bisa dikalahkan. Ratunya bisa mengalahkan di dalam tempatnya sendiri. Yang ketiga ya saudara, setelah kita bicara soal irony of the king, kita akan coba lihat apa yang dikerjakan oleh raja, the folly of the king. Nah, saya perhatikan ayat yang ke-13 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-22, sampai ayat yang ke-22. Kita tidak akan baca seluruh bagian ini, saya bacakan beberapa ayat saja. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Ya. Setelah raja ditolak oleh sang ratu, maka ini yang dikerjakan oleh raja. Ayat 13. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Lalu sana disebutkan tentang nama-nama orang-orang yang dipanggil oleh sang raja. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-17
ayat yang ke-17 dan seterusnya. Karena kelakuan sang ratu itu, kata penasihatnya, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kekusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang, sekali lagi ya, undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya kepada ratu sebagai ratu kepada yang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Ya, lalu ayat 21 dan 22 itu dikatakan bahwa akhirnya setelah raja mendapatkan usul seperti itu, dia setuju. Dia buat satu peraturan, semua wanita harus menghormati suaminya, dan itu disebarkan ke 127 provinsi di kerajaan Persia. Kita masuk bagian yang ketiga ya, the folly of the king. Apa yang dikerjakan oleh raja? Waktu dia lihat ratunya memberontak kepada dia, apa yang dikerjakan oleh raja? Dia panggil semua advisor-advisornya, 7 orang lagi advisor dipanggil menghadap kepada dia. Dan dia tanya apa yang dia mesti kerjakan. Lalu kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-13 sampai ke-22, ini yang dikerjakan. Yaitu adalah advisornya mengatakan kepada raja hal seperti ini. Kalau sampai cerita ini keluar, bahwa ratu itu tidak mau dipanggil menghadap raja, maka akibatnya semua orang, pembesar-pembesar, semua pejabat-pejabat di dalam kerajaan, mereka juga akan menghadapi masalah yang serupa, kata si advisor. Ya. Mereka juga akan menghadapi pemberontakan daripada istri-istri mereka. Gitu. Nah, diusulkan seperti ini. Supaya mencegah hal itu terjadi, sekarang biarlah engkau membuat satu peraturan yang mengatakan semua orang harus mentaati suaminya dan akhirnya disebarkan ke seluruh kerajaan. Itu yang terjadi dalam ayat ke-13 sampai ayat yang ke-22. Nah, saudara, kita sampai ke bagian yang terakhir ya, the folly of the king gitu. Bagaimana kita mesti mengerti bagian ini, saudara? Bagaimana mengerti bagian ini? Ironisnya, saudara, pada waktu raja itu berusaha untuk menutupi apa yang terjadi di dalam rumah tangga dan kerajaannya dengan cara memberikan yang namanya peraturan, bahwa semua orang harus mentaati suaminya. Maka sebenarnya justru waktu dia mengeluarkan peraturan seperti itu, semua orang akhirnya akan tahu bahwa apa yang sedang terjadi di dalam istana raja. Justru karena dia keluarkan peraturan seperti yang disebarkan ke dalam seluruh penjuru negara Persia. Kalau saudara pernah tahu di Indonesia itu pernah ada satu peraturan yang mengatakan seperti ini. Ya, bahwa pejabat publik itu tidak boleh punya istri lebih daripada satu. Saudara tahu nggak peraturan itu? Di dalam zaman Pak Harto pernah ada peraturan seperti itu. Nah, uniknya adalah waktu keluar peraturan hal tersebut, maka orang mencari tahu ini peraturan keluar karena apa. Dan saudara tahu yang usul peraturan itu siapa? Yang mengusulkan peraturan itu adalah Ibu Tien Soeharto, istrinya Pak Harto. Jadi pada waktu peraturan itu keluar itu, semua orang akhirnya mikir itu, apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, gitu ya. Dan semua orang pikir, jangan-jangan ini mau kawin lagi, gitu. Maka muncul peraturan seperti itu. Itu persis dengan apa yang terjadi di dalam istana Raja Ahasveros. Pada waktu Raja Ahasveros itu berusaha untuk menutupi gosip yang mungkin akan muncul dan dengan mengeluarkan peraturan, ironinya adalah, kebodohannya adalah justru itu semakin membuat gosip kerajaan itu menjadi satu hal yang official. Dia umumkan sendiri setelah dia mendengarkan banyak sekali nasihat-nasihat oleh pembesar-pembesarnya di dalam kerajaan tersebut. Saudara, the folly of the king. Nah, waktu kita melihat di dalam bagian ini yang dikerjakan oleh raja dengan keputusannya, kita sekali lagi menemukan ada satu karakter lagi yang akan muncul berulang-ulang di dalam seluruh kitab Ester, bahwa raja yang besar ini
Raja Ahasveros yang menguasai 127 provinsi di Persia, itu adalah raja yang mindless itu. Yang dia tidak bisa pikir sendiri. Saudara baca pasal kedua, ketiga dan seterusnya. Setiap kali ada apa-apa, dia selalu tanya orang-orang sekitarnya. Dan akibatnya apa? Dia dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dia dikendalikan oleh orang-orang sekitarnya. Ini adalah satu raja yang mindless gitu. Adalah satu raja yang mindless. Kerajaan yang kelihatannya sangat besar luar biasa, itu di dalam pusatnya itu sangat-sangat fragile. Raja yang menampakkan kemuliaannya adalah raja yang bisa dibantah oleh ratunya, adalah raja yang tidak bisa mengontrol ratunya sendiri. Raja yang tidak bisa mengontrol ratunya sendiri adalah raja yang juga akhirnya mengumumkan seluruh kelemahan-kelemahannya kepada semua orang di dalam kerajaan Persia. Itu apa? Itu adalah Raja Ahasveros. That crazy rich Persian. Itu literally dia crazy di dalam pengertian yang berbeda itu. Dia memang kaya luar biasa, tapi dia juga sekaligus adalah raja yang kemudian bodohnya luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Raja yang demikian ya, raja yang mindless, itu juga ditunjukkan sekali lagi sebagai raja yang gak ada depth sama sekali, juga gak ada kedalaman dalam pikirannya. Apa sih yang diinginkan oleh sang raja? Dia hanya ingin memamerkan kemuliaannya kepada orang lain. Dia cuma ingin untuk mendapatkan pujian dari tamu-tamunya. Pada waktu dia mencari ratu yang baru, dia juga ingin dapatkan ratu yang kemudian hanya lebih cantik. Hanya sekedar hal-hal yang di luar saja yang diperhatikan oleh sang raja. Ya. Dan pada waktu kita membaca bagian ini, Ester pasal pertama, kita melihat ada sekali lagi ya gambaran yang berbeda dari Raja Ahasveros. Kita mendapatkan kayak semacam satu bocoran tentang sebetulnya apa yang terjadi dalam kerajaan Persia yang luar biasa pentingnya dengan yang terjadi kepada Raja Ahasveros yang luar biasa kayanya itu. Dia apa? Dia bukan siapa-siapa sebetulnya. Dia bukan siapa-siapa, saudara. Orang yang punya semuanya itu ternyata bukan siapa-siapa. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa bagian yang terakhir ya, aplikasi dari hal-hal yang kita pikirkan di sini. Mari kita coba sama-sama lihat kepada slide kembali. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan 4 hal ini sebagai satu hal yang kita bisa pikirin di dalam minggu ini dan juga di dalam hari-hari sore ke depannya. Pertama, ya, bagian yang pertama ya. Ester pasal pertama itu mengajak kita untuk apa sih? Sekali lagi mengajak kita untuk kita jangan terlalu serius melihat seluruh kekayaan duniawi. Jangan terlalu serius itu. Seakan-akan semua hal yang orang itu bisa capai, seluruh kekayaan dan seluruh wealth itu adalah segala-galanya. Ester pasal pertama itu mengatakan tidak demikian loh. Tidak demikian. Ada orang yang punya semuanya, toh dia juga tidak menjadi orang yang paling happy dalam kerajaan. Ada orang yang punya semuanya, toh dia adalah orang yang kemudian mindless itu. Ada orang yang punya semuanya, toh respect yang diberikan orang-orang itu cuma sekedar superficial belaka, saudara. Cuma karena memang dia kaya maka orang kemudian respect, tapi setelah itu apa? Well, ratunya sendiri yang mungkin juga terlalu biasa dengan kekayaan, buat dia raja itu juga gak terlalu penting sekali. Jangan terlalu serius, jangan terlalu menganggap segala-galanya yang namanya duit itu, kata Ester pasal yang pertama, saudara. Jangan terlalu serius. Ester pasal pertama itu mengajak kita untuk mentertawakan kerajaan Persia. Ester pasal yang pertama itu mengajak kita untuk mentertawakan Raja Ahasveros, bahwa engkau tidak sehebat yang kau pikirkan itu. Dan pada waktu kita melihat Ester pasal pertama menceritakan tentang kerajaan Ahasveros, maka pada saat yang sama Ester mengajak kita untuk apa sih? Untuk kita pelan-pelan mulai mencari sebenarnya hal apa yang paling penting di dalam dunia ini. Sama seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. Dia berusaha untuk mengejar yang namanya kekayaan. Dia berusaha untuk mengisi hidupnya dengan kekayaan. Tapi pada akhirnya kata Pengkhotbah, semuanya itu hanya seperti menjaring angin. Dan saudara menemukan usaha menjaring angin itu digambarkan dengan demikian rupa di dalam kitab Ester. Engkau boleh kaya, and indeed, kekayaan itu bisa menghasilkan banyak hal baik dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, yang namanya kaya itu tidak bisa menjawab segala hal. Tidak bisa menjawab segala hal di dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, yang kita bisa pikirkan pada siang hari ini. Kita mesti belajar sekali lagi untuk menyadari bahwa Allah itu bekerja di dalam keheningan dan juga di dalam kesenyapan. Saudara. Waktu saudara membaca kitab Ester, ada raja yang bodoh gitu. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya kisah Ahasveros itu dengan umat Tuhan?
Ya, kita tidak tahu apa hubungannya. Cuman ada raja yang baru saja menang perang di dalam berbagai macam battle yang sangat penting. Ada raja yang berhasil untuk mengamankan seluruh sekuritas kerajaannya. Terus apa? Ada raja yang pesta pora, ada raja yang dibantah oleh ratunya dan seterusnya. Ini apa ini? Apa hubungannya dengan umat Tuhan? Tetapi kalau sudah melihat seluruh perkembangan daripada kitab Ester, maka bagian ini yang kelihatannya terjadi secara kebetulan, yang terjadi secara tidak sengaja, bagian yang sama sekali kelihatannya tidak penting dengan hidup saya, ternyata di dalamnya merupakan satu episode dari rancangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Dan kita baru bisa melihat Tuhan itu bekerja secara tersembunyi setelah kita membaca seluruh kitab tersebut. Ya, seluruh membaca kitab tersebut. Maka demikian juga dengan hidup kita. Ya. Kita kadang-kadang tidak tahu kenapa bagian itu muncul dalam hidup kita. Kenapa bagian ini hadir dalam hidup kita. Kenapa kemudian kita mengalami misalnya gitu ya, banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan. Kenapa kemudian kita berkali-kali melihat bahwa diri kita itu terekspos dengan satu dua hal ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita, saudara. Tapi Ester itu sekali mengajak kita untuk berpikir hal-hal yang kelihatannya kebetulan, hal-hal yang kelihatannya sangat-sangat mundane, hal-hal yang mungkin bahkan juga kelihatan itu sangat-sangat evil, itu semuanya masih di dalam kontrol Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Saya minggu ini mendapatkan ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang yang pada waktu mereka itu broken, saudara. Mereka itu hancur karena berbagai macam hal di dalam hidup mereka. Mereka pernah di-abuse, mereka pernah kemudian dimanipulasi orang, mereka pernah akhirnya terjebak ke dalam dosa-dosa tertentu. Mereka mengatakan pada waktu mereka melihat hidup mereka dari kacamata yang jauh lebih luas, mereka menemukan justru di dalam kehancuran-kehancuran seperti itu. Itu kadang-kadang justru Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang akhirnya membuat mereka belajar untuk makin mencari dan bergantung kepada Tuhan. Melalui kehancuran-kehancuran seperti itu, justru mereka belajar untuk mereka tidak lagi tertipu pada hal-hal yang tadinya mereka anggap sebagai bagian dari kenikmatan yang paling besar. Dan kitab Ester mengajak kita untuk pikirin tuh bagian itu. Well, ini just satu episode saja, tapi kalau sudah lihat dari 10 pasal, maka episode yang ini, di sana Tuhan itu juga bekerja. Di tengah-tengah Raja Ahasveros yang merasa dia bisa punya segalanya, Tuhan itu bekerja. Dan bila kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang kita juga belajar untuk peka apa yang Tuhan itu sedang kerjakan di dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Oke, bagian yang ketiga. Sekali lagi, ini adalah ulangan dari bagian yang kemarin. Ester pasal yang pertama itu sekali lagi juga mengajak kepada kita untuk memikirkan bahwa kalau raja itu bisa seperti ini, itu bagaimana dengan nasib umat Tuhan? Bagaimana dengan nasib daripada seluruh umat Tuhan yang bahkan ada di dalam sepanjang sejarah, bukan cuma di dalam Persia saja. Maka Ester pasal yang pertama sekaligus menunjuk kepada satu raja yang sejati. Yesus Kristus adalah raja kita yang sejati. Kalau di dalam kitab Ester pasal yang pertama, maka sang raja itu sengaja cari ratu yang paling cantik Vasti dan dipamerkan di hadapan semua tamunya dengan cara mempermalukan sang ratu demi untuk pride daripada sang raja Ahasveros. Maka pada waktu saudara melihat kehidupan Yesus Kristus, dia pada waktu adalah seorang raja, dia bukan memamerkan kemuliaannya seperti Ahasveros. Alkitab mengatakan justru sebaliknya. Dia meninggalkan seluruh kemuliaannya itu, the glory of the king dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk dia mengambil satu wanita yang sudah hancur, satu wanita yang Alkitab katakan wanita pezinah itu, dan dia ambil untuk menjadi permaisurinya. Itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Raja Ahasveros yang dia memanipulasi Wasti untuk pride-nya. Di dalam Yesus Kristus kita melihat ada konsep raja yang berbeda total. Dia menyerahkan dirinya sendiri, memberikan hidupnya untuk wanita yang baru saja diangkat menjadi ratu. Supaya apa? Supaya si wanita tersebut, kita semua, gereja Tuhan, itu menjadi orang yang boleh berbagian di dalam sukacita kekal daripada sang raja itu sendiri, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sehingga di dalam bagian ini, waktu kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sang raja yang melampaui Raja Ahasveros, bahwa dia memberikan nyawanya untuk permaisurinya, sang gereja. Bahwa dia memilih kita bukan untuk mempermalukan kita, dia memilih kita untuk menyelamatkan kita dan menutupi kita dengan darahnya sendiri. Dan bahkan dia menyiapkan satu pesta di mana kita boleh bersuka cita selama-lamanya. Maka Ester pasal pertama itu juga sekaligus bertanya kepada kita mau pilih raja yang seperti apa dalam hidup ini? Apakah engkau akan tetap mengikuti itu
apa yang diberikan oleh dunia ini, this is wealth and this is all the money that you can enjoy. Ataukah saudara akan mengalihkan hidup saudara untuk saudara boleh mendapatkan raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita dan sudah meninggalkan semua kemuliaannya, saudara. Lalu bagian yang terakhir yang kita bisa pikirkan dari Ester pasal pertama adalah kita ngomongin the crazy rich Persian, kita ngomongin the crazy rich Asians yang luar biasa kayanya. Tapi saudara tahu tidak, bahkan di dalam film itu, The Crazy Rich Asians, tidak semua orang-orang di sana itu diceritakan mereka punya kehidupan yang bahagia. Mereka just simply kaya, tapi mereka tidak bahagia. Waktu kita pikirin ada orang-orang seperti Ahasveros yang luar biasa kayanya, maka waktu kita menyadari, kita ini sudah ditebus oleh sang raja, dan kita dipersiapkan untuk menikmati banquet yang tidak berkesudahan. Ester pasal pertama juga sekaligus mengundang kita untuk kita bertumbuh menjadi the crazy rich Christians. Saudara, bukan crazy rich Christian dalam arti saudara mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tapi crazy rich Christian dalam arti saudara dimungkinkan untuk punya kehidupan yang limpah itu, punya pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara menemukan hidup saudara lebih penuh dan lebih limpah, lebih bermakna, lebih ada sukacita ilahi dalam hidup saudara karena saudara berjalan bersama dengan sang raja tersebut. Saudara, Ester pasal pertama mengajak kita untuk mentertawakan raja yang punya semuanya, tapi juga sekaligus merupakan satu undangan untuk saudara menjadi orang yang berbeda setelah saudara menemukan sang raja yang sejati. Untuk saudara menikmati kekayaan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih limpah daripada hanya sekedar kekayaan yang saudara bisa hanya pegang dalam tangan saudara. Yaitu kekayaan rohani yang saudara bisa nikmati seumur hidup, yang saudara bisa wariskan kepada anak cucu saudara. Kekayaan rohani yang saudara bisa berikan dan saudara bisa share kepada orang-orang yang Tuhan itu hadirkan di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saudara, Ester pasal pertama mengajak kita supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini, dengan semua ambisi. Cerita Raja Midas mengungkapkan itu topeng di balik kekayaan. Paul McCartney itu, si orang dalam yang kaya itu, dia tahu cuma seberapa sih orang kaya itu bisa happy. Dia tahu karena dia punya semuanya. Tapi sekali waktu kita lihat Ester, kita bersyukur kitab ini menunjuk kepada kekayaan yang sejati, kepada raja yang sejati, dan kepada Tuhan yang bekerja di dalam misteri.